Wakil Bupati dan Sekda Mimika beserta Kepala OPD. Izinkan kami anak pemuda-pemuda Kapiraya mau menyampaikan aspirasi dari kami sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda segera selesaikan permasalahan tapal batas antara kami anak suku Mimikawe dengan suku Me. Sebab dengan adanya suku Me di wilayah tanah adat Mimikawe, kami merasa hak kami yang sudah ditinggalkan leluhur akan hilang musnah dirampas oleh suku Me. Untuk itu, kami minta kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala OPD segera selesaikan permasalahan tapal batas dan kembalikan mereka ke tempat asal usulnya. Karena tanah Mimika bukan tanah kosong. Yang kedua, tidak ada kata damai dari kami anak suku Mimika sebelum suku Me meninggalkan tanah adat Mimikawe. Tinggalkan tanah adat kami. Tidak ada istilah makan satu piring atau sebelah kanan jalan dan sebelah kiri jalan seperti yang sudah kami menolak. Segera kosongkan tanah adat kami, suku Mimikawe, dari Potoai sampai Nakai. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terhormat, dengan konflik ini kami minta untuk segera dalam waktu dekat ini atau 1-2 hari sebelum penarikan pasukan Brimob agar sudah harus ada penempatan Satgas keamanan baik TNI maupun Polri Brimob di wilayah Kampung Kapiraya atau di Bandara Kapiraya. Yang ketiga, kepada pemimpin kampung baik aparat beserta jajarannya, kami minta kepada Bapak Bupati yang terhormat beri ketegasan kepada mereka. Alasannya tidak ada fungsi dalam kampung, tidak bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kami pemuda-pemuda Kapiraya. Setiap kali konflik yang terjadi di Kapiraya menyangkut tapal batas, kami anak-anak muda yang menjadi perang dan tidak ada dukungan dan dorongan dari pemimpin aparat maupun keamanan linmas dalam kampung. Yang keempat, untuk lembaga adat, kami pemuda-pemuda Kapiraya memohon jangan menutup mata, tetapi lihatlah dan bertindaklah segera. Selesaikan dan perjelas tapal batas tanah adat suku Mimikawe. Dan kami minta bila perlu dibangun tugu perbatasan sehingga ada kejelasan batas wilayah dari muara sampai kaki gunung. Agar kami bisa tahu jelas, sehingga generasi muda bisa tahu jelas batas wilayah Mimika. Dan kami minta dengan tegas kepada tokoh adat kampung yang harus menjadi peran utama bagi kami, anak-anak muda suku Mimikawe, bukan sebaliknya tinggalkan wilayahnya adat yang sudah ditinggalkan leluhur Mimikawe. Kami generasi penerus suku Mimikawe. Yang kelima, kami pemuda-pemuda Kamoro menyatakan sikap terhadap konflik yang terjadi di Kapiraya terkait tapal batas wilayah tanah adat kami suku Mimikawe terhadap berita yang tersebar di media sosial terkait konflik masalah tapal batas. Kami menyatakan berita tersebut adalah berita hoax. Penyerangan yang beberapa hari lalu terjadi murni dilakukan oleh kami suku Mimikawe. Karena kami diserang duluan dengan panah
dan mengenai anak suku Mimikawe, sehingga kami melakukan serangan balasan dan penyerangan ini murni dilakukan oleh kami suku Mimikawe. Tidak ada campur tangan suku lain seperti yang disebarkan luas dalam sosial media. Untuk itu, kami pemuda suku Mimikawe meminta dengan tegas perjelas tapal batas antara kami dan suku Me. Tetapkanlah tapal batas mulai dari Petuai sampai Nakai. Karena tanah Mimika adalah tanah adat kami suku Mimikawe yang diatur oleh tetek nenek moyang dan ditapuri bukan tanah kosong. Yang keenam, terkait dengan penambangan ilegal, kami pemuda-pemuda Mimika menolak dengan tegas. Tidak boleh ada alat berat yang beroperasi atau melakukan penambangan di wilayah kami. Dalam hal ini, kami minta dengan tegas kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk mengambil tindakan tegas kepada penambang ilegal yang masih beroperasi di wilayah kami. Kami pemuda Mimika menolak penambang dari luar daerah dan juga dari kota Timika. Karena dengan kehadiran alat berat dan penambang dari wilayah luar, sehingga menimbulkan konflik. Yang ketujuh, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang kami mohon kepada Bapak untuk mengevaluasi kembali bangunan pemerintah yang dibangun untuk kami masyarakat yang tidak berfungsi dan juga berfungsi tapi jauh dari layak. Contohnya bangunan yang tidak berfungsi. Bangunan air bersih yang dibangun dari tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober, tidak berfungsi. Bangunan kantor distrik kilometer 2 di perumahan pegawai kantor Kehutanan sampai saat ini, bangunan-bangunan tersebut terbengkalai hingga bangunan-bangunan itu dihuni rerumputan dan pepohonan. Dan berikut bangunan tower bakti aktif, namun jaringan macet tidak bagus. Mohon supaya dibenahi kembali. Yang berikut, PLTS saat ini masih berfungsi, namun kekurangan daya untuk itu. Mohon segera dibenahi dan ditambah daya sehingga bisa melayani sampai 12 jam seperti semula. Yang berikut, balai kampung yang panggungnya sudah patah hingga bangunan akan roboh. Mohon supaya dibangun balai kampung yang baru. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Selebihnya nanti kami kasih ke Bapak. Shalom, sampai begitu.
Bapak jadi nasib ya. Oke, siap. 1, 2, 3.